Selamat datang kembali di cerita wayang bersama Pak Bejo. Oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan cerita cinta Arjuna. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe. Oke, kalau begitu kita langsung saja menuju ke TKP. Diceritakan Arjuna masih berada di tempat Naga Kowara. Naga Kowara menghendaki Arjuna untuk kembali ke Indraprastha karena Naga Kowara tahu saudara-saudara Pandawa pasti khawatir kepada Arjuna. Bagaimana ceritanya kita saksikan. Hei anakku Arjuna, kini sudah saatnya kamu pulang. Saudara-saudaramu pasti khawatir, tetapi anakku dan cucuku tinggalkanlah di sini. Biarkan aku menjaga mereka. Ayahanda, sebenarnya hamba masih ingin di sini. Hamba masih ingin menimba ilmu dan hamba juga masih kangen sama istri hamba, ayah. Saat ini negaramu membutuhkanmu. Sudahlah, pergilah Arjuna. Kalau begitu baiklah ayah. Hamba akan menurut kepada ayah. Hamba titipkan istri dan anak-anak hamba kepada ayah. Mohon jaga mereka, ayah. Hati-hati di luar sana, Kakang. Jangan macam-macam ya. Awas, jangan nambah istri lagi loh, Kakang. Tenang saja, adikku tercinta. Kakang akan setia. Kecuali kalau ada yang mau jadi istri kedua Kakang, Ting. Oh, gundulmu. Aku beurung entong. Cocok ganteng lah, Kang. Wis, aja macam-macam. Yang penting selamat. Iya, Dek. Jangan khawatir. Ya wis, nyong mangkat ya. Maka berangkatlah Arjuna untuk memulai perjalanan. Tetapi ternyata Arjuna belum berniat kembali ke Indraprastha. Sementara itu Gatotkaca yang diutus Prabu Yudhistira sedang berada di angkasa untuk mencari Arjuna. Gatotkaca menemukan Arjuna berada di sebuah desa yang bernama Prabhasa. Desa ini sedang diserang oleh para raksasa. Arjuna berniat untuk membebaskan desa ini. Arjuna mendapat bantuan dari Gatotkaca. Bangsamu ini selamanya berkelakuan jahat. Dunia ini selalu kacau kalau masih ada makhluk-makhluk seperti kalian. Apa kalian tidak bisa berbuat lebih baik selain merampok dan membunuh? Pintar bicara kamu ini. Kamu pasti anak sekolahan ya. Ayo kita makan aja dagingnya. Pasti enak dagingnya ini. Gatotkaca, kebetulan kamu datang. Ini ada kerjaan untukmu. Tolong ajarin mereka sopan santun ini. Habisi mereka, Gatotkaca. Tenang Om. Tak sikat, tak entek nak kabeh Om. Wis, Om duduk aja di sana, tunggu aja ya. Tak beresin. Makhluk-makhluk kurang ajar. Tak sikat kalian. Gatotkaca ini sangat sakti. Raksasa-raksasa ini dikalahkan dengan mudah. Gatotkaca pun menghadap pamannya yaitu Arjuna. Utut dulu. Om Juna, aku disuruh paman Prabu Yudhistira untuk menjemput Om Juna. Prabu Yudhistira sudah khawatir sama Om. Belum saatnya aku pulang, Gatotkaca. Aku masih merasa bersalah. Aku masih akan berkelana menimba ilmu, Gatotkaca. Sampaikan itu kepada Kakang Prabu Yudhistira. Baiklah, jika itu kehendak Om Juna, akan hamba sampaikan kepada paman Prabu Yudhistira. Hati-hati ya Om dalam perjalanan. Sampai ketemu lagi. Karena Gatotkaca tidak berhasil membujuk Arjuna, maka Sri Kresna pun turun tangan.
Dengan nasihat bijaknya, dibujuklah Arjuna agar segera mengakhiri hukumannya. Kita saksikan nasihat bijak Sri Kresna. Metang disit bro. Yai Adipati, jangan terlalu merasa berdosa. Dosa itu hanya terucap, tak berwujud. Dosa itu sebenarnya tak bisa dihapus oleh perbuatan atau hukuman. Dengan merasa bahwa kita berbuat dosa itu sudah termasuk orang yang budiman, Yai. Aduh, terima kasih sekali Kakang Kresna sudah datang. Dengan omongan Kakang Kresna tadi, hamba jadi merasa agak lega, Kakang. Ya sudah kalau begitu, akhiri perjalananmu Arjuna, akhiri hukumanmu. Kalau begitu kita pergi ke Dwaraka saja, kita mampir sebentar. Baiklah kalau begitu Kakang Kresna, hamba akan ikut dengan Kakang Kresna. Kebetulan hamba juga belum pernah ke Dwaraka. Mari berangkatlah mereka berdua ke negara Dwaraka. Disinilah Arjuna bertemu dengan Subadra. Dasar Arjuna ini memang sudah ganteng, sakti, serta pandai merayu pula. Maka terpikatlah Dewi Subadra kepada Arjuna. Kita saksikan gombalan-gombalan maut dari Arjuna. Hai adikku Subadra, perkenalkan ini adalah Arjuna, satria dari Indraprasta. Tolong kamu temani dia sebentar, aku mau ketemu Kakang Baladewa. Baiklah Kakang Kresna, akan hamba temani dia sebentar. Aduh, siapakah nama adik ini? Aduh, cantik sekali. Kakang terpesona dengan kecantikan adik. Siapa nama adik? Namaku Subadra, adik dari Sri Kresna dan Baladewa. Kamu siapa? Kok berani-beraninya ngerayu-rayu aku? Aku Arjuna, satria dari Indraprasta. Dek, ngomong-ngomong, kamu suka klub bola apa, Dek? Klub bola? Tentu saja AC Milan lah. Klub legendaris. Aku dengar kamu Barcelona. Yaudah Kalau deh, kamu Barcelona. Barcelona, aku Real Madrid. Hah? Madrid? Kenapa tuh? Kalau kita saling suka, yuk kita merit. Hah? Merit? Dasar tukang gombal, tukang rayu. Tapi mau dong dirayu lagi. Lagi dong. Aku kasih tahu kamu ya, warna paling indah itu kuning. Kok kuning sih? Iya, kuning. Kuning kayak kamu dengan bismillah. Aduh, gawat ini, gawat. Kakang ini tukang rayu, tukang gombal ternyata Kakang. Singkat cerita, kisah cinta Arjuna dan Subadra didengar oleh Sri Kresna. Sri Kresna pun berniat menjodohkan mereka berdua. Namun sayang ide ini ditolak oleh Prabu Baladewa. Salam hormat kepada Kakang Baladewa. Semoga Kakang sehat selalu. Hamba ingin membicarakan sesuatu dengan Kakang Baladewa. Ada adikku Kresna. Ada apa? Tumben sekali. Sepertinya ini pembicaraan yang serius. Begini Kakang Baladewa, ini mengenai adik kita Subadra. Usianya sudah cukup untuk menikah. Hamba ingin menjodohkan dia dengan Arjuna. Waduh, bagaimana ini? Arjuna itu bukan raja, hanya seorang adipati. Juga masih dekat pertalian dengan kita. Malah Subadra itu adalah kakak misan dari Arjuna. Aduh Kakang, tidak penting Arjuna itu raja atau bukan. Yang penting mereka saling mencintai. Hamba melihat mereka saling mencintai Kakang. Tidak, sebaiknya kita mengadakan sayembara untuk para raja. Aku akan menikahkan adikku Subadra dengan raja. Aduh Kakang, kenapa kamu sangat terobsesi dengan jabatan Kakang? Adik, kita ini bertanggung jawab kepada Subadra. Kalau sampai ia menderita, kita juga yang akan disalahkan. Sudahlah, keputusanku sudah bulat. Kamu jangan ikut campur lagi. Anda Baladewa, hamba sangat mencintai Arjuna. Restuilah kami. Kalian itu baru bertemu sebentar, sudah saling cinta-cintaan dan mau menikah. Itu namanya cinta monyet, itu bukan cinta sejati. Yang mau menikah itu hamba Kakang. Yang mau menjalani hidup juga hamba. Tolong restuilah kami Kakang. Hamba siap menanggung segala resikonya. Dasar keras kepala. Sudahlah,
keputusan Kakang sudah bulat. Besok kamu akan tinggal di Mandura biar jauh dari Arjuna. Bagaimana ini Kakang Kresna? Hamba sudah terlanjur jatuh hati kepada Arjuna. Hamba ingin menikah dengan Arjuna, Kakang Kresna. Tolong bantulah hamba, Kakang. Tenang saja adikku Subhadra, aku mempunyai ide cemerlang. Kamu panggil saja Arjuna, biar aku bicarakan sesuatu dengan Arjuna. Baiklah kalau begitu Kakang Kresna, aku akan memanggil Arjuna. Dengan ide dari Sri Kresna, maka Arjuna pun menyembunyikan Dewi Subhadra. Arjuna memiliki ajian palimunan yang bisa menghilang. Sebenarnya Arjuna ini tidak kemana-mana, hanya bersembunyi di Dwaraka. Hanya Sri Kresna lah yang bisa melihat Arjuna. Kanda Prabu Baladewa telah menghina Yayi, tapi dia sendiri tidak sadar. Kita beri sedikit dia pelajaran, kita harus membalas. Begini saja, Subhadra harus dibawa lari, tapi jangan terlalu jauh. Oh, jadi hamba harus menjadi pencuri. Baiklah, hamba punya ajian panglimunan agar hamba dan Subhadra tidak bisa terlihat. Jika kamu tertangkap, maka lawan saja. Tapi ingat, jangan sampai terjadi pertumpahan darah, jangan sampai ada yang meninggal. Tentu saja Kanda Kresna, hamba juga tidak ingin terjadi peperangan gara-gara hamba. Oh iya, kapan hamba harus membawa lari Subhadra? Oh, tahun ngarep. Kena Subhadra arep digawa Baladewa ngesuk kok. Sekarang saja sana. Siap dan komandan, sabar dan aja kesudan. Bocah langkah pendidikan babar blas. Keponakanku Gatotkaca, aku mendapat kabar dari Kakang Kresna bahwa Arjuna telah mengakhiri perjalanannya. Sekarang cobalah kamu ke sana lagi dan jemput pamanmu. Baiklah Paman Prabu Yudhistira, hamba akan menuju ke Dwaraka. Hamba akan menjemput Paman Arjuna dan semoga beliau mau pulang. Sementara itu, Gatotkaca diutus kembali oleh Prabu Yudhistira untuk kembali menjemput Arjuna. Di sisi lain, Prabu Baladewa yang mengetahui Subhadra dilarikan oleh Arjuna marah besar. Dia bersiap untuk melakukan peperangan karena merasa dihina oleh Arjuna. Kurang ajar Arjuna, berani-beraninya dia membawa lari Subhadra. Akan kuhancurkan si Arjuna itu. Aha, Kanda Prabu merasa dihina Arjuna. Jangan hanya Arjuna yang disalahkan dong. Subhadra pun telah membuat malu keluarga kita loh. Ah, Yai ini selalu membela Arjuna. Emang kamu itu tidak merasa dihina? Pokoknya kalau ketemu akan aku bunuh Arjuna. Kanda, jangan kebablasan kalau ngomong. Mandan direm sidik itu omongannya. Jangan terbawa nafsu. Ingat Pandawa itu saudara kita. Wis, pokoknya retak goleti sampai ke ujung dunia akan ku cari Arjuna. Mana Setyaki? Setyaki! Sini Setyaki! Ada apa gerangan Prabu Baladewa? Apa yang bisa saya bantu, Prabu? Siapkan pasukan. Cari ke seluruh penjuru negeri, cari Arjuna dan Subhadra. Kalau Arjuna melawan, sikat saja. Baiklah kalau itu keinginan Prabu. Hamba akan segera siapkan pasukan dan mencari Arjuna. Kanda Prabu, ingatlah, itu bisa menimbulkan peperangan. Pandawa pun tentu tidak akan tinggal diam kalau Arjuna celaka. Lebih-lebih kalau Bima sampai tahu. Aku tidak takut pada Bima. Pokoknya kali ini Arjuna yang salah. Sudahlah, Setyaki, segera berangkat, siapkan pasukan. Aduh, kepriwe kiye ya. Kening malah jadi kayak kiye. Ya wis lah, bodoh, pasrah.
Karena ingin menghindari perang, akhirnya Arjuna muncul. Di sini Arjuna dibantu kembali oleh Gatotkaca. Gatotkaca berhasil mengalahkan Setyaki dan pasukannya. Namun Gatotkaca tidak berani menghadapi senjata Baladewa, yaitu Nenggala. Akhirnya kamu muncul, Arjuna. Berani-beraninya kamu bawa lari Subadra. Aku akan menyerang Indraprasta jika kamu tidak mengembalikan Subadra. Kanda Setyaki, ini adalah masalah hamba pribadi. Tolong jangan bawa-bawa Indraprasta. Hamba tidak ingin terjadi peperangan gara-gara hamba. Jika kamu tetap tidak mau mengembalikan Subadra, aku akan menghajarmu, Arjuna. Bersiaplah, Arjuna. Sabar Paman Setyaki, jangan asal main hajar. Jika Paman Setyaki menghajar Paman Arjuna, maka saya akan menghajar Paman Setyaki. Loh, bocah kurang ajar. Memangnya saya takut sama kamu? Ayo, gelut saiki. Pasukan serang. Ternyata sakti juga kamu ya, Gatotkaca. Sini, maju. Bocah kurang ajar, berani-beraninya lawan pamanmu sendiri, melawan orang tua. Kualat kamu. Sudah, Setyaki, minggir. Ini orang-orang perlu dikasih pelajaran. Akan ku keluarkan kesaktianku. Muncullah pusaka Nenggala. Waduh, Paman Arjuna, itu Nenggala. Hati-hati, ayo kita menyingkir. Berhenti Kakang Baladewa. Apakah kamu ingin membunuh Arjuna? Kalau kamu mau bunuh Arjuna, bunuh saja sekalian saya, Kakang. Arjuna ini kurang ajar. Dia telah menghina saya sebagai raja. Kamu jangan ikut-ikutan Arjuna. Ayo, balik. Hamba tidak mau pulang. Hamba tidak mau dipaksa. Pokoknya hamba akan pergi bersama Arjuna. Jangan menghalangi hamba, Kakang. Ingat, Kanda Prabu, apa untungnya Arjuna mati? Jika Arjuna mati, Subadra pun akan mati. Jika Subadra mati, terpaksa hamba pun mengeluarkan ini untuk melawan Nenggala. Bersiaplah, inilah senjata cakra hamba. Yai, jangan cepat marah. Aku juga tidak sungguh-sungguh, hanya untuk menakut-nakuti saja. Akan segera aku simpan senjata Nanggalaku ini. Sudah, hentikan. Turunkan senjata cakramu, Yai Kresna. Bagaimana, Kakang Baladewa? Apakah sekarang kau bisa berpikir dengan kepala dingin? Tidak baik menilai seseorang hanya karena jabatan. Arjuna itu orang baik, Kakang. Baiklah, Yai. Aku mengaku salah. Aku akan merestui hubungan Arjuna dan Subadra. Mungkin mereka sudah jodoh dari Dewata. Hamba Gatotkaca memohon maaf sebesar-besarnya kepada Paman Prabu Baladewa dan Paman Setyaki. Hamba hanya ingin membela Paman Arjuna. Sudahlah, Gatotkaca. Aku tidak dendam. Aku juga hanya menjalankan perintah. Ini semua hanya salah paham. Kita lupakan saja semua ini. Baiklah, kalau begitu semua masalah sudah selesai. Mari kita sekarang menuju ke Indraprasta. Kita adakan acara pernikahan yang meriah. Demikianlah akhirnya dengan taktik Sri Kresna, Prabu Baladewa pun bisa luluh hatinya. Pernikahan pun segera diadakan di negara Indraprasta. Pernikahan ini berjalan dengan sangat meriah. Semua rakyat Indraprasta menyambut gembira. Oke, untuk kali ini segitu saja cerita wayang kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa terus saksikan cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.